Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hoshie mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, Hoshie akan berbagi dengan para umat sedharma semuanya mengenai sebuah hal, yaitu meskipun hal yang kecil, lakukanlah yang terbaik. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, di mana yang kita ketahui, kita semua dibekali oleh akal sehat yang paling baik di antara semua ciptaan yang maha kuasa. Namun, di antara semua hal tersebut, manusia ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Tentunya, manusia memiliki rasa angkuh yang sangat tinggi. Manusia selalu merasa paling mengerti segala hal. Manusia merasa paling hebat di dunia. Maka, ini merupakan sebuah kekurangan yang paling besar pada diri manusia. Mengapa di dunia ini banyak terjadi peperangan dan kekacauan? Tentu umat sedharma semuanya bisa mengetahui ini semua bersumber dari manusia. Beruntungnya, kita sebagai umat sedharma dapat memiliki kesempatan untuk belajar di dalam wadah ketuhanan. Kita belajar menaati peraturan suci, terutama di antaranya dari 15 peraturan suci yang kita ketahui, yaitu peraturan yang ketujuh. Shenggong He Ai, yaitu bersikap hormat, rendah hati, dan ramah kepada siapapun juga, tanpa terkecuali. Di dalam wadah ketuhanan, kita dapat mempelajari hal ini. Tentu ini menjadi sebuah keunggulan buat kita semua. Chenshu bermakna rendah hati, di mana dua kata ini terhadap kita semua memiliki dampak positif yang sangat tinggi sekali. Hanya rendah hati saja masih terasa kurang sempurna. Akan lebih baik lagi bila dengan rendah hati, sopan dan menghormati orang lain. Inilah yang dimaksud dengan Cengkong. Hoshie meminjam dalam kitab Lunyu, Weizheng Pian, di 11 章. Hoshie meminjam dari bab kitab suci Lunyu bab 11 dari Weizheng Pian. Di dalam situ tertulis Nabi Kongzi berkata, Ziyue, 温故而知新，可以为师夷. Maknanya apa di dalam perkataan dari Nabi Kongzi ini? Kongzi berkata, mengulangi pembelajaran yang pernah dipelajari, maka akan bisa menambah pengetahuan yang baru. Introspeksi diri atas perbuatan kita dan merubahnya, sehingga kita akan bisa menjadi contoh panutan yang layak bagi orang lain. Itulah makna dari Lunyu, Weizheng Pian bab ke-11 tersebut. Manusia pada saat ini memiliki pemikiran bahwa mereka saat ini sudah menguasai segalanya, sehingga tidak perlu lagi mempelajari yang sudah pernah dipelajari. Ya, semua orang manusia merasa diri mereka semua sangat pintar, dan itu semua sudah bisa dikatakan bahkan dari berbagai macam komunitas, entah dia anak muda, entah dia orang dewasa, atau dia orang tua. Semua orang mengatakan demikian. Hoshie meminjamkan sebuah kisah ya dari seorang anak yang arogan. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun, setelah dia menyelesaikan sekolah dasar, dia langsung bisa menuju jenjang SMA dan menyelesaikannya. Pada umumnya orang harus melanjutkan ke SMP. Namun dia bisa melanjutkan langsung ke SMA. Kenapa bisa terjadi hal demikian dengan usia yang sangat begitu dini? Semua itu bisa dilakukan karena anak tersebut memiliki kepintaran di atas rata-rata anak pada umumnya. Tentu hal seperti ini mungkin tidak terlalu asing buat kita pernah dengar. Kenapa? Karena memang itu bisa terjadi di sekitar kita. Ada anak yang demikian. Mungkin kita sebut anak ini adalah sebagai anak yang jenius, ya, sangat
pintar sekali. Namun saat mau melanjutkan ke perguruan tinggi, berarti dia sudah menyelesaikan jenjang pendidikan di SMA dengan di usia yang sangat dini tersebut, dan dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada saat itu, kondisi ekonomi keluarga tidak memumpuni, makalah terhambat dia untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di perguruan tinggi. Beruntungnya, ada seorang pengusaha besar mengetahui akan kecerdasan anak tersebut dan kesulitan yang sedang dihadapinya. Maka pengusaha itu membantunya semua. Dari segi ekonomi, semua didukung dan disokong. Tentu semua orang setelah mendengar hal tersebut, ya itu merupakan sebuah hal sukacita. Kenapa? Anak tidak perlu pusing lagi akan biayanya. Dia hanya perlu dengan sungguh-sungguh melanjutkan dia punya akademik dan menyelesaikan dia punya studi di perguruan tinggi. Namun setelah 1 tahun pertama, anak tersebut tidak mendapatkan lagi bantuan dari pengusaha tersebut. Mengapa demikian? Bukankah pengusaha tersebut mau membantu sampai kuliahnya selesai? Ternyata nilai dari mata kuliah anak tersebut banyak yang tidak lulus. Akibat dari anak tersebut tidak rajin belajar. Karena anak tersebut terlalu percaya akan dirinya sendiri. Dan dia menjadi sangat sombong dan arogan. Dan dia merasakan bahwa dia sudah sangat pintar. Dia tidak perlu belajar lagi. Saat teman-teman semahasiswanya sedang belajar, dia malah bolos kuliah dan dia pergi bermain. Saat mahasiswa lainnya mempersiapkan untuk ujian, dia malah pergi bermain dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga dari kisah anak tersebut, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita semua beranggapan, mungkin ya, kita semua sudah bisa. Apapun kita sudah bisa lakukan. Kita tidak mau memperhatikannya kembali lagi. Kita tidak memandang lagi hal-hal tersebut. Bahkan kita pandang dengan sebelah mata. Apapun hal itu. Karena kita merasa kita sudah mahir dan kita sudah ahli di bidangnya. Terkadang dari hal yang kecil tidak kita perhatikan akan memberikan dampak yang tidak baik untuk kita semua. Bahkan bisa menimbulkan ketidakbahagiaan pada diri kita semua. Manusia bila ingin mencapai kebahagiaan sebenarnya itu tidak sulit sekali. Hal yang kita anggap sepele justru harus dikerjakan dengan benar. Maka kebahagiaan itu akan bisa menghampiri kita. Nabi Confucius bersabda, pondasi dasar haruslah dibuat dengan kokoh. Ibaratnya suasana hati kita harus dengan lapang dada dalam setiap mempelajari apapun. Jadi perkataan dari Nabi Kongzi itu mengatakan kepada kita, apapun hal tersebut, seberapa lama pun hal itu, kita harus bisa dengan hati yang lapang dada untuk mempelajarinya kembali lagi. Apalagi hal-hal yang baru. Hati demikian seperti para ahli atau penemu-penemu yang tersohor. Mungkin para umat sedharma pernah mengetahui penemu-penemu besar ya. Proses mereka untuk bisa sukses bukan hanya 1 atau 2 kali. Itu saja sudah cukup. Tidak. Mereka lebih dari itu. Mereka terus mencari jawabannya. Namun mereka terus melanjutkan perjuangannya. Tidak menyerah begitu saja. Itu yang mereka lakukan. Bukan hanya 1 kali, 2 kali sudah selesai. Dan tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Mereka tidak pasrah begitu saja. Mereka akan terus mencari sampai menemukan kunci jawabannya. Itulah hati yang demikian. Bukan karena hal yang sudah kuno tidak kita pelajarin lagi. Terkadang kita merasa mengetahui setengah sudah cukup. Tidak perlu sampai semuanya. Ini yang berbahaya. Hal demikian yang tidak benar. Akan menjadi setengah kebenarannya yang kita ketahui. Itu yang akan merumitkan posisi kita. Terutama, apalagi kita semua sebagai seorang pembina diri. Kita harus bisa memahami sampai ke akarnya. Bukan hanya sampai di kulit saja kita sudah memahami. Sudah cukup dharma ini kita dapatkan. Tidak. Kita harus berusaha semaksimal mungkin memahami sampai ke akarnya. Kelak,
Hati akan mudah bimbang saat bertemu dengan cobaan kalau kita hanya memahami di kulitnya saja. Makanya kenapa pembina diri, hati dan imannya itu harus kuat. Caranya bagaimana? Kita harus bisa memahami sampai ke akarnya. Yaitu Dharma sejati ini kita harus semaksimalkan memahami sampai ke akarnya. Bukan hanya di bagian kulitnya saja. Pembina diri banyak mendengarkan Dharma. Pembina diri banyak mengetahui Dharma. Bahkan bisa menyebutkan apa yang harus dilakukan satu persatu. Syarat menjadi seorang pembina seperti apa? Bagaimana cara menuju kemudahan? Mungkin seorang pembina diri semuanya sudah tahu. Bahkan orang umum juga sudah tahu kebenaran-kebenaran Dharma tersebut. Pertanyaannya adalah, namun apakah kita semua ada benar-benar melaksanakannya sesuai dengan kata kita tidak? Sesuai dengan apa yang telah kita ketahui? Nah, itu sudah berbeda lagi jawabannya. Kita sendiri yang mengetahuinya. Kita perlu belajar dimulai dari hal-hal yang kecil. Kemungkinan besar, hal kecil ini yang menjadikan kita sebagai orang yang sukses. Contoh, hal yang paling mudah saja. Di mana kita belajar memberikan salam kepada siapapun juga. Kita belajar mengucapkan ucapan terima kasih dan lain-lain. Terkadang kita merasakan ya, kayaknya tidak perlu salam, tidak perlu mengucapkan terima kasih itu tidak masalah. Mungkin itu dari sudut pandang kita nggak masalah. Tapi bagaimana dari sudut pandang orang lain? Apakah pernah kita pertimbangkan atau tidak? Mungkin posisi tersebut kita tidak pernah mengetahuinya. Bagaimana bila posisi orang lain, kita menempati posisi orang lain? Kita tentu akan merasakan hal yang sama dengan orang lain tersebut. Sebagai seorang pembina diri, kita dalam mempelajari Dharma atau peraturan suci, tentu harus kita biasakan di dalam keseharian. Jangan kita anggap sebagai sebuah beban. Kita anggap sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Memang lumrahnya pembinaan diri diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka hati kita akan bisa tenang, damai dalam melaksanakannya. Kenapa? Ya karena kita satu paduan dalam keseharian kita. Tidak mungkin Buddha mengatakan kepada kita, kita harus membina diri selamanya. Kita harus melepaskan duniawi ini. Tidak mungkin Buddha berkata demikian. Namun ini dibutuhkan adalah kesadaran diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengatur, kita mengelola, kita punya rutinitas masing-masing. Mengapa hati kita bisa tenang dan damai? Kita telah melakukan dengan rendah hati, sopan dan menghormati apapun itu. Mengapa bisa demikian? Karena kita telah menerimanya. Kita mau menerimanya. Mengapa kita bisa menerima hal tersebut? Kita telah bersyukur dengan setulus hati. Bersyukur dengan setulus hati bukan sekedar ucapan saja yang keluar dari mulut kita. Namun dari hati yang tulus dan dipancarkan keluar dari tindakan kita. Jadi ingat, kita bilang bersyukur, apakah benar-benar kita bersyukur atau hanya kita bicara saja kita bersyukur? Seseorang dengan tulus hati bukan bisa diperlihatkan keluar dari ucapan saja, bukan. Seseorang dikatakan tulus hati, dia tidak perlu berbicara, tetapi dari dia punya tindakan kita sudah mengetahui apakah dia tulus hati atau tidak. Semoga pada kesempatan kali ini Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Juga Hoshe berharap sekali dari hal-hal yang ada yang telah kita dapatkan dalam Dharma singkat ini bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Mungkin akhir kata bila ada perkataan yang salah, mohon maaf, pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan dari para pandita, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.